Saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 2 September 2020. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 38 sampai 44. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudara yang terkasih, kemarin kita mendengar tentang Yesus dengan kuasanya bisa mengusir roh jahat. Hari ini kita mendengar kisah lain yang juga menarik. Ibu mertua Petrus yang sakit demam disembuhkan oleh Yesus. Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia, dan wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Menarik kisah penyembuhan ibu mertua Petrus. Mereka meminta kepada Yesus, dan Yesus menjawab permintaan itu dengan menyembuhkan. Dan setelah itu ibu mertua Petrus melayani mereka. Saudaraku terkasih, ada pesan penting bagi kita. Jangan takut untuk minta kepada Yesus. Selama kita tulus dan penuh kepercayaan kepadanya, Dia pasti akan menjawab permintaan kita. Ini terbukti dalam kisah Injil hari ini. Orang-orang datang minta kepada Yesus supaya bisa menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan permintaan yang tulus itu dijawab oleh Yesus. Dan saya yakin bahwa kalau kita meminta sesuatu kepada Yesus dengan tulus, Dia tidak pernah akan menolak permintaan kita. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang penting juga yang disampaikan oleh penginjil. Selain meminta, tapi ibu mertua Petrus setelah dia sembuh, yang dilakukan adalah melayani mereka. Melayani mereka bagi saya menjadi penting. Kenapa? Itulah tanda syukur dia bahwa kebaikan Tuhan itu dia alami. Karena itu ia memberikan diri untuk mereka. Saudaraku terkasih, setelah sembuh ia melayani mereka. Inilah rasa syukur mertua Petrus akan kesembuhannya. Kita seharusnya demikian, tidak lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalimat Injil selanjutnya, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus, yang dilakukan Yesus adalah pergi ke kota lain untuk melayani. Ia tidak tinggal diam lalu menikmati apa yang dilakukannya. Ia tidak terpesona akan semuanya itu, tapi justru dia keluar dari situasi nyaman itu dan pergi melakukan kebaikan di tempat lain. Ia terus mewartakan kabar baik dan menolong banyak orang. Dan inilah kekuatan dari hidup dan pelayanan Yesus. Saudara yang terkasih, seharusnya Yesus punya hak untuk menikmati apa yang sudah dibuat. Rasa nyaman, disanjung banyak orang, tapi dia pergi ke kota lain untuk terus berbuat baik. Sangat indah. Ia pergi untuk menghadirkan kebahagiaan bagi yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga kita juga demikian, tidak terikat pada kemapanan dan sukacita di situasi tertentu, tapi juga mau melangkahkan kaki untuk pergi berbagi ke tempat lain. Bagi saya sebagai imam, ini kisah indah, supaya tidak merasa nyaman di suatu tempat, lalu sulit untuk melepaskan. Justru Yesus mengajarkan saya untuk lepas bebas, untuk ringan kaki, pergi menghadirkan sukacita bagi sesama yang lain. Dan bagi saya ini sesuatu yang menarik, dan saya sungguh membahagiakan. Ini sangat membahagiakan saya. Karena saya ingin supaya sukacita itu tidak hanya dialami oleh sesuatu tempat tertentu, tapi terus dibagikan kepada yang lain. Semoga kita semua memiliki semangat yang sama untuk terus berbagi kebaikan dimanapun kita ditugaskan.
Pada saat Anda diutus, itu Allah yang mengutus Anda. Seharusnya di sanalah Anda dan saya menghadirkan kebahagiaan itu. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga hari ini kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.